Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan, yaitu bagian Injil Yohanes yang terakhir, di mana di situ dikatakan tentang murid yang dikasihi Yesus. Dalam tradisi Bapak Gereja, murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes. Mengapa demikian? Karena Yohanes menuliskan seluruh kitabnya itu karena ia sebagai penulis, sehingga ia tidak memasukkan namanya dalam Injil Yohanes itu. Mengapa demikian? Karena ia perlu melaksanakan kerendahan hatian. Dengan cara inilah bahwa apa yang ia wartakan itu sungguh-sungguh benar, seperti dikatakan oleh Yesus, bahwa apa yang telah dia tulis itu merupakan kesaksian tentang kebenaran. Mengapa Yesus menekankan ini? Karena apa yang dituliskan oleh Yohanes ini merupakan suatu peristiwa iman, di mana ia mengungkapkan bahwa kehidupan Yesus ini sungguh-sungguh menyelamatkan. Mulai dari ia menuliskan bahwa Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Ini merupakan suatu ungkapan iman, di mana dalam refleksi itu tentunya disertai oleh Roh Kudus, di mana pada hari Minggu nanti Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul yang merupakan rahmat dari Tuhan yang mengasihi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus juga menekankan bahwa apa yang ditulis itu semuanya tidak diungkapkan. Karena apa? Karena apabila diungkapkan tentu dunia tidak dapat memuat isi dari apa yang Yesus perbuat. Karena sungguh-sungguh merupakan kebijaksanaan dan kebenaran yang dilakukan oleh Yesus dan tentunya membawa keselamatan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan tentang peristiwa Yesus, apa yang ada di dalam benak kita? Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh atau kita terus-menerus menggali makna yang ada di dalam kitab suci, sehingga kita mendapatkan suatu sumber dan juga kekuatan untuk memaknai hidup ini dan menjalaninya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu hal ini dilakukan juga oleh Paulus, di mana ia mewartakan Kristus dan juga Roh Kudus menerangi pewartaannya, sehingga dalam 2 tahun ketika ia mewartakan karya-karya Tuhan, sehingga ada orang yang percaya dan juga mengikuti jalan Tuhan, karena yang diwartakan adalah Kristus dan dia mendapat penerangan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita harapkan ketika Roh Kudus mencurahi kita, membimbing kita dalam hidup ini? Kita memerlukan bimbingan dari Roh Kudus itu. Karena apa? Karena kita tidak dapat mengerti semua misteri yang diwartakan, karena sungguh-sungguh kaya, dan kita perlu mendapatkan bimbingan Roh Kudus itu supaya mengerti ajaran tentang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam hidup kita, semoga kita semakin diteguhkan dengan pewartaan Kristus, di mana ketika kita melaksanakan tugas kita selalu dibimbing kepada kebenaran, yaitu untuk memuliakan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.